Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan atau mempersembahkan video pembelajaran. Kami di sini mengambil subjudulnya yaitu akhlak tercela. Dan hari ini saya di pertemuan pertama akan membahas salah satu macam-macam akhlak tercela yaitu syirik. Baik, yang pertama yaitu pengertian syirik. Nah, kata syirik ini berasal dari kata syaraka yang berarti mencampurkan dua atau lebih benda yang tidak sama seolah-olah sama. Nah, pengertian syirik ini dalam arti mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu. Nah, syirik ini juga merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik adik-adik. Kemudian yang kedua itu kakak akan bahas contoh syirik. Nah, contoh syirik yang pertama di sini yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya ya, ini syirik yang termasuk syirik kecil, bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya itu seperti kita bersumpah atas nama Nabi, kemudian bersumpah Ka'bah yang mulia, kemudian kita bersumpah nenek moyang kita, kemudian kita bersumpah dengan wali-wali dan lain sebagainya yang selain atas nama Allah. Nah, itu tidak boleh karena itu termasuk dengan syirik yang kecil. Nah, kemudian yang kedua yaitu contohnya memakai gelang dan benang penangkal. Nah, di sini tujuan dari memakai gelang dan juga penangkal yaitu sebagai pelindung ya, sebagai pelindung ataupun sebagai kita dijauhkan dari mara bahaya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengalungkan jimat. Nah, di sini mengalungkan jimat misalnya supaya kita bisa beruntung kemanapun kita pergi. Setelah kita pakai jimat itu kita bisa beruntung ataupun kita tidak terkena mara bahaya. Nah, itu juga tidak boleh, itu termasuk ke dalam syirik yang besar ya. Kemudian yang keempat yaitu ada sihir. Nah, pasti adik-adik semua di sini sudah tahu ya apa itu sihir. Sihir itu bisa kita bilang sebuah ucapan mantra-mantra itu termasuk sihir. Kemudian tiupan-tiupan seperti yang berbau guna-guna ataupun santet. Nah, itu juga termasuk ke dalam sihir ya. Jadi adik-adik semua dihindari dari syirik karena syirik itu adalah sebuah dosa yang besar. Baik adik-adik, kemudian yang ketiga yaitu dalil ya, dalil yang berkaitan dengan syirik ataupun dalil yang baik adik-adik, sekarang yang ketiga yaitu dalil yang berkaitan dengan perilaku syirik ya. Jadi setiap dosa kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik ya. Nah, ia memerlukan taubat yang khusus. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Nah, itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk adik-adik sekalian di sini maksud dari ayat ini yaitu memang syirik itu sangat dilarang, kemudian syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selain dengan taubat yang khusus. Baik adik-adik, yang keempat di sini adalah dampak negatif perilaku syirik. Nah, apa sih kira-kira dampak negatif dari perilaku syirik? Baik, yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah pasti ya karena perilaku syirik itu adalah menyamakan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu diharamkan masuk ke dalam surga. Sudah tentu ini diharamkan untuk masuk surga karena syirik memang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang syirik adalah orang yang merugi karena amalan dihapus oleh Allah. Bayangkan saja ketika kita berbuat syirik, semua pahala yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kebaikan orang syirik tidak lagi mendapat pahala. Nah, setelah misalnya ada seseorang yang melakukan syirik, kemudian dia beribadah kepada Allah, nah ibadah itu ataupun kebaikan itu tidak akan diterima lagi oleh Allah sebelum dia bertobat khusus. Nah, kemudian yang kelima,
Yang kelima yaitu orang syirik menjadi orang yang amat sesat. Memang benar orang yang syirik akan menjadi orang yang merugi, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi untuk adik-adik hindari dari kesyirikan, seperti contohnya tadi memakai jimat, kemudian guna-guna, atau istilahnya itu seperti santet ya. Nah, itu dihindari karena syirik itu adalah salah satu dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah selain dengan taubat khusus. Nah, mungkin untuk pertemuan yang pertama ini tentang syirik itu saja ya. Kakak selaku pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.